Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat malam ayah, bunda, abang, kakak semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan tadarus kita. Dan malam ini kita akan sama-sama melanjutkan tadarus kita mulai dari halaman ke-398. Yang sudah gabung boleh konfirmasi suaranya apakah aman, teman-teman? Amankah suaranya? Boleh bantu konfirmasi dulu sebelum kita mulai ya. Barangkali suaranya bergema atau mungkin barangkali suaranya double, boleh bantu dikonfirmasi. Silahkan dibuka halaman 398. Tepatnya di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat ke-23. Malam ini kita mulai di ayat ke-23. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bunda Amelin. Aman suaranya ya Bunda ya? Aman gak suaranya? Boleh bantu konfirmasi dulu? Insya Allah aman ya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai ngaji kita malam ini, mulai dari halaman ke-398. Suaranya bergema atau sudah aman? Cukup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kirana. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ. Berhenti di waliqaihi, maka untuk memulainya kita ulang dari waliqaihi. Ya, boleh langsung mulai dari sini. Jadi bagi sahabat ayah bunda yang mungkin sering kali bingung bagaimana memulai ataupun menentukan ibtida saat berhenti bukan pada tempatnya, ya mungkin karena napasnya pendek atau napasnya yang tidak sampai, maka boleh maksimalkan fitur spasi ini. Ya, fitur spasi ini merupakan fitur untuk menentukan padanan kata ataupun padanan kalimat, sehingga bisa kita maksimalkan untuk dijadikan sebagai permulaan ataupun pemberhentian. Waliqaihi ulaika yaisu mir rahmati. Ti panjang 2 harokat. Ulang dari yaisu atau ulang dari ulaika. Ulaika yaisu mir rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai halaman 398. Berikutnya kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 399. Suaranya aman teman-teman? Sebelum kita lanjut, izin saya ulang konfirmasi beberapa kali ya. Biar suaranya betul-betul saya pastikan aman, tidak bergema, tidak memantul, tidak luplep ya,
Aman ya? Oke, kita lanjut. Fama kana jawab qaumihi illa. Berhenti di illa, cukup 2 harokat. Kang, itu ada tanda alisnya. Tanda alis kenapa dibaca 2 harokat? Kalau berhenti 2 harokat saja. Tetapi kalau dilanjutkan, kalau diwasolkan, maka panjang berapa harokat? Lihat rumusnya, 5 MJ PA 5 harokat, majaiz dibaca panjang. Ya, maksimal 5 harokat atau boleh juga 4 harokat, Kang? Boleh. Ya, boleh 4 atau 5 harokat. Muqaddamnya prioritasnya adalah 4 harokat. Ulang dari ila. Illa an qalu qatuluhu aw harriquh. Ku panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Mad arid li sukun. Kalau berhenti di sini. Tetapi kalau kita lanjutkan bacaannya, maka cukup panjangkan 2 harokat saja. Ya, dibaca 6 harokat atau dibaca 4 harokat itu saat waqaf. Kalau dalam kondisi wasol dilanjutkan maka cukup 2 harokat. Oke. Kita ulang dari auhariku. Auharikuhu fa'anjahullahu minan nar. Yang baru gabung boleh dibuka halaman ke-399. Masih melanjutkan dari pembelajaran tadi pagi ya, surah Al-Ankabut, surah 29, halaman 399. Lanjut. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yu'minun. Miyu tanwin kasroh bertemu dengan huruf ya, maka lihat rumusnya 2 IGDE. Apa maksudnya 2 IGDE? 2 harokat, hukumnya adalah idgham. Idghamnya idgham bi gunnah, dibacanya dengung. Ya, 2 harokat, idgham bi gunnah, dibaca dengung. Maka hati-hati jangan terburu-buru sahabat semua. Saat ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya, coba saya tanya deh, kira-kira di sini bigunahnya bigunah kamil atau nakis? Ayo. Ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ya, idgham bigunah. Kira-kira bigunahnya nakis atau kamil? Ya, coba boleh bantu jawab di kolom komentar. Ingat rumusnya, kalau ketemunya dengan huruf ya, maka dia adalah bigunah nakis. Sekali lagi, kalau ketemunya dengan huruf ya, maka hukumnya adalah bigunah nakis. Tetapi kalau bertemunya dengan mim atau bertemu dengan nun, maka bigunahnya bigunah kamil. Jelas sahabat? Aman ya? Oke, kita lanjut berikutnya ayat ke-25. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah nge-share, yang sudah berbagi, yang sudah ngetap layar. Moga-moga jadi jariah, jadi kebaikan untuk sahabat semua. Kita lanjut. Wa qala innama takhaztum min dunillahi awsana. Berhenti di ausana, maka na panjangkan 2 harokat. Mad iwad. Kang, itu kan dalam alif ada tanda terus. Bagaimana kalau misalkan napas kita nggak kuat, bolehkah berhenti di sana? Boleh. Dengan catatan, nanti ketika memulai jangan langsung ke ayat berikutnya. Tetapi diulang dulu beberapa kata sebelumnya. Jelas?
Ya, kalau napasnya sampai gimana Kang? Kalau napasnya sampai, napasnya masih kuat, masih panjang, maka sebaiknya dilanjutkan. Ya, sebaiknya dilanjutkan. Nah, karena di sini ada lam alif, yang waqaf lam alif atau waqaf yang mamnu, tidak boleh berhenti, makanya tandanya terus. Nah, gitu ya. Tapi karena napas kita pendek kan gimana? Ya boleh berhenti di sini. Dan untuk memulainya, ulang dari beberapa kalimat sebelumnya. Kita ulang dari min dunillah. Min dunillahi awsanam mawaddata bainikum. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya pada lafadz ad-dunya maka tidak perlu diidghamkan. Dia jadi izhar mutlaq. Ya, dibacanya jelas. Ya, dibaca jelas. Ahlan Bu Widodo, selamat bergabung. Nah, kita baru mulai Bu Widodo ya. Insyaallah kita mulai sampai pukul 7. Sampai tiba waktu Isya. Jadi silahkan yang sudah gabung, yang sudah hadir, boleh bantu di tab layarnya, boleh bantu syiarkan. Yuk kita ajak yang lain. Sambil maksimalkan setengah jam ke depan. Ya, kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf ya di lafadz ad-dunya, maka tidak perlu dibaca idgham. Ya. Seperti pada lafadz sinwanun ad-dunya, nah itu tidak perlu ada idgham. Dibacanya izhar mutlak. Apanya yang izhar Kang? Nun sukunnya tetap dibaca jelas. Ya, nun sukun tetap dibaca jelas, tidak dibaca idgham. Tidak aduya. Ya, di sini ada pengecualian. Jelas? Suara aman? Yang sudah gabung, yang baru masuk, silahkan. Selamat bergabung, dibuka halaman 399. Mudah-mudahan suara tetap aman ya. Aman. Terima kasih Bunda Yayin. Kita lanjut. Ya, ad-dunya tidak perlu diidghamkan. Cukup jelaskan saja nun sukunnya. Jim, ada waqaf jaiz, boleh jeda, boleh terus. Kalau kuat teruskan, kalau tidak kuat jeda. Kalau jeda berarti tinggal lanjutkan dan kita ambil napas. Ya, tidak masalah kita ngambil napas di sini. Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum biba'd. Ainnya alirkan sedikit. Ya, ain alirkan sedikit. Tidak dialirkan seluruhnya. Kenapa? Karena ain itu dia punya sifat tawasud, bukan sifat rakhawah. Sehingga karena dia tawasud, maka aliran napasnya sedikit saja. Ya, tidak diputus biba, tapi bibar. Dan yang paling penting pada saat berhenti pada lafadz biba'din, hati-hati. Jangan sampai ain pada lafadz biba'din itu ketarik menjadi tebal. Bibau. Jadinya bibau. Awas, hati-hati. Kenapa Kang bisa terjadi? Ain itu bisa menjadi tebal karena dia ataupun karena kita saat mengucapkan ain tersebut itu fokus pada pelafalan dotnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi kalau ada huruf ain yang diikuti oleh huruf tebal, maka pastikan huruf ain itu tetap berada pada posisi tipis. Biba. Ingat, tadi pagi sudah kita bahas, bunyi tebal tipis itu yang membedakan apa? Pangkal lidah naik atau tidak. Berarti saat berhenti pada lafadz biba'din, maka ainnya jangan menjadi tebal. Ya, pangkal lidahnya tidak dinaikkan, tetap dihamparkan. Biba, tidak bibau. Jadinya ba, bukan ba.
Jelas? Paham sampai sini? Coba. Jelas tidak? Maksud saya jelas ketika ada huruf tipis, kemudian diikuti oleh huruf tebal. Salah satunya tadi, biba'din. Dod itu kan tebal. Maka ainnya jangan sampai ketarik jadi tebal. Contoh yang mudah itu saat kita mengucapkan ghairil maghdubi. Maghdu tidak mo. Tidak mo. Maghdu tidak mo. Tapi ma. Maghdu. Kenapa jadi mo? Kan? Kenapa mimnya jadi bunyi vokal o? Karena tadi sama. Setelah mim itu ada huruf tebal. Kita fokus pada huruf tebalnya. Sehingga mimnya terlupakan, terlenakan. Akhirnya bunyi vokalnya jadi bunyi vokal o. Ketarik dia jadi tebal. Nah, kita sering istilahkan dengan offset. Nah, jelas ya? Itu yang sering kita ulang-ulang setiap hari minimal 17 kali dalam sehari. Sama seperti kasus pada lafaz biba'din ini. Maka sekali lagi kalau berhenti di sini biba'din, ain jangan menjadi tebal. Alhamdulillah. Ngelag Ustaz? Coba saya mau konfirmasi di yang lain juga ngelag atau tidak? Insya Allah aman ya. Yang ngelag mungkin boleh turun dulu nanti masuk lagi. Aman. Oke, kita lanjut. Berhenti di biba'din, kita ulang dari yakfuru. Yakfuru ba'dukum biba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Nah, sama, ba'da tidak ba, tapi ba, ain tipis. Ba panjang 2 harokat, mad iwad. Kita lanjut berikutnya. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. Allah ya Allah. Selesai ayat 25, kita lanjut berikutnya ayat 26. Surah Al-Ankabut halaman 399. Gimana suaranya aman? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita baru mulai lagi ya hari ini ya teman-teman semua, sahabat semua. Jadi banyak kemarin yang DM ke saya di TikTok, Kang kenapa nggak live lagi? Yang ngejapri, Kang kemana aja kok nggak ada terus? Nah izin ya teman-teman. Jadi seminggu kemarin saya ada tugas ya. Tugas dari lembaga. Jadi belum sempat menemani ayah bunda teman-teman semua. Ya, selama ada waktu, selama ada kesempatan untuk menemani ayah bunda insya Allah. Ya, kita maksimalkan. Yang belum gabung di grup silakan nanti gabung di grup. Biar nanti dapat informasi saya ngaji atau enggak. Ya, jadi biar enggak nyari-nyari. Oke, lanjut ya. Ayat 26. Fa'amana lahu Lut. Tidak lutun, tapi to-nya jadi sukun. 0 harokat, qalqalah pantulkan. Mim ini adalah waqaf lazim. Harus berhenti. Makanya di sini diberikan tanda jeda. Berhenti di sini, maka lanjut berikutnya ambil napas. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi zurriyyatihi
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله أكبر. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya. Masih di halaman 399. Lanjut ayat ke-28. Ya, bagi teman-teman semua, bagi sahabat yang baru gabung, silahkan dibuka ayat 28 surah Al-Ankabut. Kita lanjut ya. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ tak marbutah menjadi huruf ha saat waqaf. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qawmihi illa qalu tina bi'azabillah. Ulang dari illa. Illa an qalu tina bi'azabillahi in kunta minas sadiqin. Qala rabbi ansurni 'alal qawmil mufsidin. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai halaman 399. Kita lanjut berikutnya halaman 400. Silahkan dibuka surah Al-Ankabut halaman ke-400. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu. Ada lam alif di sini, maka teruskan dulu, nanti berhenti di lafaz qalu. Ya, biar memulainya tidak terlalu panjang.
maka nanti kita ulang dari sini langsung. Lu saat waqaf berarti panjangnya 2 harokat. Kang itu ada tanda alis akan muncul atau fungsinya akan nampak saat dia wasal. Kalau waqaf maka 2 harokat saja. Jelas? Oke, kita lanjut. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Qaryah, roknya dibaca tebal. Ya. Roknya dibaca tafkhim mufakhamah. Kenapa roknya dibaca tafkhim? Karena sebelumnya dia didahului oleh huruf qaf atau huruf yang berharokat fathah. Sudah ma fathah, kemudian qafnya juga masuk di antara kategori huruf yang tebal. Maka roknya menjadi tafkhim. Lanjut. Inna ahlaha kanu zalimin. Allahu Akbar. Lanjut 32. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Biri, roknya tipis karena dia harokat kasrah, tidak biri tapi biri, tidak biri. Nah, tidak perlu dinaikkan dulu pangkal lidahnya. Ya, tidak perlu dinaikkan pangkal lidahnya. Lanjut berikutnya 34. Ya, surah Al-Ankabut ayat ke-34. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Pada ayat ini di lafaz walaqad tarokna tidak perlu dipantulkan dalnya. Lihat di sini nampak ada dal sukun ya.
Ingat, dal sukun, huruf dal saat sukun dia punya sifat apa? Qalqalah, betul. Tapi pada lafaz ini dia tidak berfungsi. Batal qalqalahnya. Tidak nampak qalqalahnya. Kenapa? Karena setelah huruf dal itu ada huruf yang satu makhraj. Mana huruf ta? Lihat. Ini kan satu makhraj ya. Antara huruf dal dengan huruf ta itu satu makhraj, tapi beda sifat. Berlainan sifat. Maka lihat rumusnya di atas, 0 harokat IG MTJ. Apa maksudnya IG MTJ? Idgham mutajanisain. Boleh tulis di kolom komentar. Idgham mutajanisain. Bertemunya antara huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Sama makhraj, beda sifat, maka saat bergandengan, saat bertemu, dia jadi hukum idgham mutajanisin. Maka dal yang mestinya dia muncul pantulannya akan tak nampak, akan tidak nampak pantulannya. Maka tidak perlu dibaca walaqad ta, tapi walaqad ta, qad ta. Jelas? Paham? Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Oke, kita lanjut berikutnya ayat 36. Kita ulang dulu ya. Sekali lagi kita ulang dulu. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Berhenti di sini, kita lanjut ke berikutnya ayat 36. Wa ila madyana akhahum syu'aiban فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا panjangkan ya Mbak Lin kalau wakaf. Kalau tidak wakaf, tidak berhenti bagaimana? Tidak perlu dipanjangkan. Jadi harfulin. Ulang dari wala ta'saw. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Fakadzabuhu فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم kita ulang وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا mustabsirin. Kita ulang. فصدهم عن السبيل وكانوا mustabsirin. Allah ya Allah.
Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita selesaikan ya, satu halaman terakhir. Kita selesaikan juz 20 ya. Malam ini kita selesaikan juz 20. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fakullan akhadna bizambihi faminhum man arsalna alaihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ardh. Roknya alirkan sedikit, tawasud, tidak perlu dialirkan seluruhnya ya, tengah-tengah antara mengalir dan terhenti. Dodnya jangan dipantulkan, tahan, jangan sampai memantul, tapi alirkan suaranya. Al-ard ya, tidak ad, tapi am. Lanjut. Wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul
hakim. Allah ya Allah. Dua ayat terakhir malam ini. Lanjut ayat 43. Oke, kita lanjut ya. Ayat ke berikutnya, ayat ke berapa ini? 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Ayat terakhir di juz ke-20 ya, kita selesaikan ayat terakhir. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. Allah ya Allah. Sadaqallahul azim.